Halo semuanya, perkenalkan saya Elisa Sihombing, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi kuliah Sistem Operasi dari sesi 7 sampai 15 pada semester genap 2024-2025. Tujuan video ini adalah untuk menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep-konsep penting dalam sistem operasi melalui mulai dari proses, memori, penjadwalan, hingga keamanan. Dari sisi ini, kita mempelajari fenomena deadlock dan starvation. Deadlock terjadi ketika sekelompok proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan eksekusi. Situasi ini menyebabkan sistem menjadi macet total. 4 syarat terjadinya deadlock. Mutual exclusion, hanya satu proses yang bisa menggunakan sumber daya pada satu waktu. Hold and wait, proses memegang satu sumber daya sambil menunggu yang lain. No preemption, sumber daya tidak bisa diambil paksa dari proses. Circular wait, ada rantai proses yang saling menunggu secara melingkar. Strategi penanganan deadlock, mencegah salah satu syarat terpenuhi. Penghindaran misalnya menggunakan algoritma Bankers, deteksi dan pemulihan, biarkan terjadi lalu periksa dan pulihkan. Pengabaian ostrich algorithm seperti pada banyak sistem modern. Starvation terjadi jika suatu proses terus-menerus diabaikan dan tidak mendapat giliran karena ada proses prioritas lebih tinggi yang terus masuk. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dan aktif di memori. Proses memiliki proses control block yang menyimpan informasi secara status, program counter, dan register CPU. Status proses antara lain new, ready, running, waiting, terminate. CPU scheduling menentukan giliran proses menggunakan CPU. Ada juga proses yang saling bekerja sama disebut cooperating process. Misalnya dalam komunikasi antar proses atau berbagi memori. Komunikasi bisa dilakukan langsung, yaitu proses menyebut nama proses lain. Tidak langsung melalui mailbox. Proses switching terjadi melalui konteks switching, di mana sistem operasi menyimpan status proses lama dan memuat status proses baru. Ini penting dalam multitasking. Pada sesi 10, yaitu thread, adalah unit terkecil dari eksekusi dalam sebuah proses. Berbeda dari proses, thread bisa berbagi kode dan data yang sama, tetapi memiliki stack dan register sendiri. Jenis thread diantaranya user thread, dikelola di user space. Kernel thread dikelola oleh OS. Model multithreading, many to one to one, many to many, dan multithreading membuat proses lebih efisien dan responsif, terutama di sistem multiprosesor. Tujuan manajemen memori adalah memaksimalkan efisiensi penggunaan memori. Memori disusun dalam hierarki, register, cache, RAM, disk. Teknik alokasi memori, statis, ukuran dan lokasi tetap. Dinamis, ukuran dan lokasi bisa berubah saat runtime. Jenis partisi tetap, ukuran sama, variabel menyesuaikan kebutuhan proses. Contoh sistem file FAT32 kompatibel tapi kurang aman.
NTFS lebih modern, mendukung enkripsi dan manajemen kuota. Penjadwalan bertujuan memaksimalkan pemakaian CPU dan meminimalkan waktu tunggu. Algoritma penjadwalan FCFS, First Come, First Serve. Proses datang lebih dulu, dilayani lebih dulu. SJF, Shortest Job First. Proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan dulu. Priority Scheduling, berdasarkan tingkat prioritas. Round Robin, tiap proses dapat jatah waktu. Time Quantum, Multi-Level Queue dan Feedback Queue. Membagi proses berdasarkan jenis dan memberi prioritas dinamis. Pada sistem real-time, proses harus selesai dalam waktu tertentu, sedangkan pada multiprosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak CPU. Sinkronisasi sangat penting saat proses berbagi data. Masalah utama, race condition. Hasil akhir tergantung urutan eksekusi. Solusinya, critical section, bagian kode yang hanya boleh diakses satu proses dalam satu waktu. Algoritma software, Decker-Peterson, dukungan hardware, test and set, struktur, semaphore, dan monitor. Masalah klasik, producer, consumer, reader-writer, dining philosopher. Semua masalah ini menekankan pentingnya kontrol akses dan koordinasi antar proses. Memori virtual memungkinkan program seolah-olah memiliki memori besar, walaupun memori fisik terbatas. Konsepnya, demand paging, hanya memuat page pada saat dibutuhkan. Page fault terjadi saat page yang dibutuhkan tidak ada di memori. Page replacement algorithm, optimal LRU. Thrashing terjadi saat sistem sibuk sweeping page hingga performa menurun. Solusinya, working set model, hanya pada page aktif saja yang dipertahankan di memori. Keamanan sistem operasi sangat penting karena OS mengatur semua sumber daya. Jenis keamanan, ada keamanan eksternal, keamanan dari bencana alam, atau akses fisik. Interface user, itu autentikasi seperti password atau biometrik. Internal, itu mekanisme proteksi OS. Ancamannya diantara lain virus, worm, trojan, logic bomb, trapdoor. Ancaman dibagi jadi interupsi, modifikasi, fabrikasi. Autentikasi bisa melalui password, card, biometrik, sidik jari atau wajah. Tool keamanan, firewall, access control list, capabilities. Demikianlah rangkuman materi sistem operasi sesi 7 sampai 15. Melalui materi ini saya mempelajari bagaimana proses bekerja, bagaimana memori dikelola, bagaimana CPU dijadwalkan secara efisien, serta bagaimana keamanan sistem dijaga. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Elisa Siombing, sampai jumpa.